Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini video ke-6 ya, part 6, video terakhir yang akan membahas tentang kelembagaan petani, kelembagaan ekonomi petani, dan kelembagaan penyuluhan. Sebenarnya sih ya tentang kelembagaan ini sudah disinggung di awal-awal mengenai yang di undang-undang dan peraturan pemerintah itu. Jadi ada juga menyinggung tentang kelembagaan petani, kelembagaan ekonomi, dan kelembagaan penyuluhan. Hanya mungkin di sini akan dijelaskan agak lebih rinci lah seperti itu. Dan tidak semua sih isi undang-undang saya sampaikan di sini, nanti teman-teman bisa mencarinya sendiri kalau mau mempelajari keseluruhannya. Oke, kita mulai. Kelembagaan petani. Jadi menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1, kelembagaan petani ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani. Nah, kelembagaan petani itu ada 4 ya. Kelompok tani atau biasa disebut Poktan, ada gabungan kelompok tani atau Gapoktan. Terus asosiasi komoditas pertanian, yang keempat Dewan Komoditas Pertanian Nasional. Nah, kemudian ini saya mengambil beberapa poin ya di peraturan menteri ini, bahwa laku susi itu singkatan dari latihan, kunjungan, dan supervisi ya. Jadi wajib dilakukan oleh penyuluh terhadap kelompok tani. Kemudian kelompok tani wajib menyusun RDK dan RDKK. RDK itu singkatan dari Rencana Definitif Kelompok. Terus kalau yang RDKK, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok. Nah, ini wajib dibuat ya, disusun oleh kelompok tani, diarahkan oleh penyuluh. Nah, kemudian klasifikasi kemampuan Poktan atau kelompok tani itu ada 4. Kelas pemula, nah kelas pemula ini dia baru dibentuk. Terus kelas lanjut, jadi klasifikasi kemampuan kelompok tani ini akan terus dinilai tiap tahun oleh penyuluh. Jadi setiap tahun penyuluh akan melakukan penilaian, dan itu ada aturan tersendirinya. Jadi ada peraturan tersendiri mengenai bagaimana menilai tingkat kemampuan kelompok taninya. Pertama itu kelas pemula, biasanya baru dimulai ya, baru dibentuk, dan pembentukan kelompoknya juga bukan. Jadi sekarang itu bergeser ya, ini pembentukan kelompok itu, kelompok tani biasanya dibentuk hanya karena mau ada bantuan. Padahal sebenarnya kelompok tani itu tidak sesederhana itu harusnya ya, karena kan kelompok tani adalah wadah untuk belajar petani. Jadi bukan wadah hanya untuk dapat kelompok, habis dapat bantuannya bubar kelompoknya. Makanya kenapa ke tahun ini kebetulan mahasiswa bimbingan saya itu melakukan penelitian tentang kelompok tani dan menemukan bahwa di Sulawesi Selatan ya, menemukan bahwa ternyata di Sulawesi Selatan itu banyak sekali kelompok tani yang tidak ada klasifikasi kemampuannya. Jadi belum dinilai oleh, itu lebih banyak, paling banyak seluruh wilayah. Jadi seluruh wilayah itu setelah dikelompokkan ternyata banyak yang belum ada klasifikasi kemampuannya. Padahal ini penting. Kenapa? Klasifikasi kemampuan kelompok tani itu akan mempengaruhi, misalkan mereka mau mengajukan pendanaan kelompok tani, itu akan lebih mudah kalau kelasnya sudah tinggi. Kelas madya atau kelas utama biasanya lebih diprioritaskan.
Karena untuk maju ke kelas lanjut, madya, dan kelas utama itu ada kriterianya seperti itu. Makanya banyak bermasalah kelompok tani karena itu. Jadi karena tidak jalan. Bagaimana mau jalan? Kelompok taninya dibentuk justru hanya untuk mengakses bantuan. Biasanya sih bantuan-bantuan kalau di kampung saya ya, karena saya juga orang kampung, biasanya kelompok tani itu dibentuk kalau ada bantuan dari anggota dewan begitu-begitu ya, atau tiba-tiba dinas, karena sekarang kan di bawah dinas ya, apa namanya, penyuluhan itu sudah diurusi dinas. Nah itu biasanya tiba-tiba dinas mau kasih bantuan apa harus kelompok tani, akhirnya dibentuklah, diajaklah semua keluarga-keluarganya, padahal kelompok tani itu punya aturannya sendiri-sendiri begitu, tidak dibentuk begitu saja, dan ya penyuluhnya juga cuek, jadi ya sudahlah, berantakan. Kita lanjut. Nah, dalam kelompok tani atau poktan, anggotanya saling mengenal, punya kepentingan yang sama, punya kesamaan budaya, bahasa, dan hamparan usaha tani. Jadi usaha tani itu harus sama. Terus ada pembagian tugas yang jelas, berkegiatan bersama, memiliki pemimpin, dan ada dukungan dari tokoh masyarakat. Kemudian kelompok tani dapat berfungsi sebagai kelas belajar, wahana kerjasama, dan unit produksi. Nah, kemudian Poktan memiliki jumlah anggota antara 20 sampai 30 orang. Poktan memiliki prinsip kebebasan, keterbukaan, partisipatif, keswadayaan, kesetaraan, dan kemitraan. Sementara itu Gapoktan ya. Jadi Gapoktan itu adalah gabungan kelompok tani, biasanya berkedudukan di kecamatan. Kalau kelompok tani itu berkedudukan di desa atau kelurahan. Nah, Gapoktan memiliki ciri-ciri, punya aturan tertulis, ada pertemuan berkala dan berkesinambungan, menyusun dan melaksanakan program kerja, ya, memfasilitasi kegiatan usaha, melayani informasi dan teknologi yang dibutuhkan Poktan, menjalin kerjasama dan melakukan pemupukan modal. Jadi biasanya Gapoktan itu nanti akan melahirkan koperasi pertanian seperti itu. Nah, kemudian Gapoktan berfungsi sebagai unit usaha, penyedia sarana dan prasarana produksi on farm, unit produksi on farm itu maksudnya yang budidaya ya, unit pengolahan hasil, unit pemasaran, dan unit usaha keuangan mikro. Jadi bukan kelompok tani yang, nah biasanya ya kalau kayak yang baru-baru ini viral itu yang peternak, yang peternak susu perah, sapi perah, itu kan itu biasanya kalau sudah masuk pengolahan itu biasanya ditangani oleh Gapoktan. Kalau kelompok tani hanya mengumpulkan hasil. Seperti itu, hanya difasilitasi itu. Kemudian Gapoktan memiliki prinsip kebebasan, kesepahaman, kesukarelaan, partisipatif, keswakarsaan, keterpaduan, dan kemitraan. Jadi kalau di Poktan itu harus kesetaraan, kalau di Gapoktan tidak harus. Jadi yang penting bisa sepaham seperti itu. Karena ini kan sudah digabung beberapa kelompok tani. Kalau kelompok tani kan harus sama, jenis usahanya sama, tapi kalau di Gapoktan tidak harus sama. Kemudian Gapoktan harus didaftarkan di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan dan datanya dimuat dalam Simluktan ya, sistem penyuluhan pertanian. Jadi singkatannya Simhultan itu sistem penyuluhan pertanian. Oke, lanjut. Gapoktan beranggotakan paling kurang 3 poktan. Jadi paling sedikit itu 3 kelompok tani sudah bisa membentuk Gapoktan. Kemudian pengurus Gapoktan terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi sesuai unit usaha. Jadi kalau unit usahanya peternakan, maka berarti disesuaikan seksi-seksinya itu. Kalau unit usahanya
Hortikultura berarti beda lagi. Kalau unit usahanya kehutanan beda lagi seperti itu. Atau unit usahanya perikanan pasti beda lagi seksi-seksinya. Nah, pemilihan pengurus dilakukan secara demokratis, bukan PNS, bertempat tinggal di lokasi Gapoktan dan memiliki kemampuan memimpin. Jadi, yang berikutnya setelah Gapoktan ya, tadi kan ada 4 ya tadi kelembagaan petani. Yang ketiga itu adalah Asosiasi Komoditas Pertanian. Nah, ini merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani dalam membela kepentingan para petani berkaitan dengan jenis usaha para anggota asosiasi. Nah, Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas menampung dan menyalurkan aspirasi petani. Jadi kayak asosiasi ini kayak apa namanya ya istilahnya itu sekarang kayak penjamin hukum, apa penjamin bukan ya, apa ya istilahnya ya, yang menjamin inilah hak-haknya petani, aspirasinya dikumpulkan, nanti asosiasi inilah yang akan menyampaikan ke atas. Nah, kemudian mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan usaha tani. Kalau ada kelompok tani yang bermitra dengan LSM, dengan lembaga-lembaga luar negeri misalkan, itu yang mengadvokasi itu adalah Asosiasi Komoditas Pertanian. Kemudian memberikan masukan kepada pemerintah atau pemerintah dan atau pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani. Jadi misalkan petani mengalami kelangkaan pupuk atau mengalami gagal panen ya, puso. Nah, itu harusnya asosiasi ini layak apa namanya ya, asosiasi inilah yang akan memfasilitasi. Kemudian mendorong persaingan usaha tani yang adil. Yang keempat, mempromosikan komunitas pertanian yang dihasilkan anggota di dalam negeri ataupun di luar. Kemudian memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi dan teknologi. Dan yang ketujuh, membantu menyelesaikan permasalahan dalam berusaha tani. Oke, kemudian yang keempat adalah organisasi Dewan Komoditas Pertanian Nasional, terdiri dari tokoh masyarakat ya. Yang ini tadi asosiasi. Organisasi Dewan Komoditas Pertanian Nasional terdiri dari yang keempat ini ya. Tokoh masyarakat, petani dan pelaku usaha, asosiasi komunitas pertanian, pakar, akademisi, dan konsumen produk dan jasa agribisnis. Nah, ini kalau kami ya di penyuluhan, kalau akademisi itu bukan akademisi aja sih, ini apa namanya, perhimpunan penyuluh pembangunan nasional atau PAPI. Indonesia, Himpunan Penyuluh Pembangunan Indonesia, itu disingkatnya PAPMI, yang organisasi ini yang khusus menangani bidang penyuluhan. Kemudian kalau di bidang lain kayaknya ada juga sih, kayak agribisnis, ada saya lupa apa namanya dulu, nanti dicari lah. Nah, kemudian Dewan Komoditas Pertanian Nasional berfungsi sebagai wadah dalam memperjuangkan kepentingan petani dengan tugas antara lain menampung dan menyalurkan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha mengenai pengembangan agribisnis, memberikan masukan pada pemerintah atau pemerintah daerah mengenai pengembangan agribisnis. 3, memberikan data, informasi, dan masukan kepada pemerintah daerah atau pelaku utama dan pelaku usaha, dan membantu mediasi antara asosiasi komoditas pertanian. Jadi komoditas pertanian itu kan banyak ya, komoditas pangan, hortikultura, tanaman kehutanan ya. Jadi masing-masing ada asosiasinya. Oke, kita menuju yang poin kedua, yaitu kelembagaan ekonomi petani. Jadi kelembagaan ekonomi petani menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, kelembagaan ekonomi petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani
guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Jadi, kelembagaan ekonomi petani disebut juga badan usaha milik petani yang berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan petani. Nah, badan usaha milik petani bertugas menyusun kelayakan usaha, mengembangkan kemitraan usaha, dan meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian. Jadi, kalau kelembagaan ekonomi petani ini memang nanti teman-teman cari yang lainnya referensi, tapi kalau di undang-undangnya memang referensi tentang kelembagaan ekonomi petani ini sedikit, dia tidak terlalu banyak referensinya. Oke, kita lanjut ke poin ketiga, kelembagaan penyuluh pertanian. Jadi kelembagaan penyuluh pertanian itu ada 3 ya menurut peraturan Menteri Pertanian. Itu kan berubah ya dari yang tadinya ada beberapa itu yang saya pernah sampaikan di video pertama, nanti bisa dilihat kembali kalau lupa. Nah, tapi di peraturan baru itu tinggal sisa 3 ya, kelembagaan penyuluh pertanian pemerintah, swadaya, dan swasta. Nah, kalau pemerintah itu ada badan BPSDM di pusat, dinas provinsi atau kabupaten kota, dan balai penyuluhan kecamatan. Ya, itu kelembagaan penyuluhan. Kemudian kalau yang swadaya berbentuk kelembagaan petani dan KEP, kelembagaan ekonomi kelembagaan ekonomi petani atau badan usaha milik petani yang melakukan fungsi penyuluhan pertanian. Kalau yang swadaya ya. Terus kalau yang swasta berbentuk badan usaha dibentuk oleh pelaku usaha yang melakukan fungsi penyuluhan pertanian dengan memperhatikan kepentingan pelaku utama dan pembangunan pertanian setempat. Kalau KPP swasta ini itu banyak sekarang di Sulawesi Selatan yang bergerak di bidang kakao. Saya lupa namanya. Mars ya kalau nggak salah. Nah, itu kelembagaan penyuluhan pertanian. Ada salah satu lembaganya yang menangani penyuluhan. Dan mereka lebih keren loh karena difasilitasi penyuluhnya. Ya, kadang-kadang pemerintah harus belajar ke swasta. Oke, ini tugas kelembagaan penyuluh pertanian pemerintah ya. Yang pertama, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai tugas menyusun kebijakan nasional, program penyuluhan nasional, standarisasi dan akreditasi tenaga penyuluh, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan. Walaupun sekarang standarisasi bisa dilakukan di masing-masing provinsi ya, karena kan ada lembaga penyuluhan yang lembaga di bawah kementerian yang sekarang berubah nama menjadi Badan Standarisasi Instrumen Pertanian. Kemudian menyelenggarakan pengembangan penyuluhan, pangkalan data, pelayanan, dan jaringan informasi penyuluhan. Yang ketiga, melaksanakan penyuluhan, koordinasi, penyediaan, pemantauan, dan evaluasi serta alokasi dan distribusi sumber daya penyuluhan. Jadi ada penyuluh pusat ya kayaknya. Kemudian melaksanakan kerjasama penyuluhan nasional, regional, dan internasional, melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya, dan swasta. Jadi penyuluh swasta juga swadaya dan swasta tetap diperhatikan. Kemudian Balai Penyuluhan Pertanian yang di kecamatan ya, BPP, tugasnya itu menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten. Yang sebelumnya kita sudah pernah bahas ya bagaimana jalan ceritanya tuh programnya dibuat. Kemudian menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar. Yang keempat, memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha. Yang berikutnya memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan. Kemudian yang terakhir, melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tugas dari dinas. Ini
Tidak saya masukkan ya, kelupaan. Nah, tugas dari dinas provinsi dan atau kabupaten itu menurut undang-undang yang pertama, melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi dan sasaran penyuluhan. Jadi tugasnya dinas. Sebenarnya kayak tumpang tindih ya, tapi ya sudahlah, itu urusan pemerintah. Kemudian menyusun kebijakan dan program penyuluhan pertanian provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan pertanian nasional. Kemudian melakukan diseminasi inovasi dan penerapan teknologi pertanian. Kalau aturan sebelumnya, sebelum dinas dilibatkan dulu, diseminasi ini adanya di BPTP namanya dulu, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Tapi karena ada dinas, jadi dialihkan ke situ. Kemudian memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah. Kemudian melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian, PNS, swadaya, swasta, dan pemuda tani. Yang berikutnya mengembangkan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian. Yang berikutnya mengembangkan dan menguatkan kelembagaan ekonomi petani, melaksanakan penyeliaan, pemantauan dan evaluasi penyuluhan pertanian dan memfasilitasi alokasi dan distribusi sumber daya penyuluhan pertanian. Nah, ini tugas dinas kabupaten lebih banyak ya dari yang ini tadi. Sebenarnya hampir mirip. Dan ya begitulah tumpang tindih. Nanti teman-teman bisa baca saja ya. Kebanyakan ini. Bisa di pause nanti video. Oke, lanjut ke tugas kelembagaan penyuluhan swasta dan swadaya. Jadi tugasnya, kelembagaan penyuluhan swasta dan swadaya itu tidak membuat program. Jadi yang membuat program itu, yang punya kewajiban membuat programnya itu adalah kelembagaan pemerintah, kelembagaan penyuluhan pemerintah. Jadi dia hanya menyusun perencanaan penyuluhan pertanian yang terintegrasi dengan program penyuluhan pertanian. Jadi harus kerjasama dengan penyuluh pemerintah. Kemudian melaksanakan pertemuan dengan penyuluh pertanian dan pelaku utama sesuai dengan kebutuhan, membentuk forum, jaringan, dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, melaksanakan kegiatan rembuk, pertemuan teknis, lokakarya lapangan, serta temu lapang pelaku utama dan pelaku usaha. Yang kelima, menjalin kemitraan usaha dengan berbagai pihak dengan dasar saling menguntungkan. Dan yang keenam, menumbuh kembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha. Yang ketujuh, menyampaikan informasi pertanian dan teknologi usaha kepada sesama pelaku utama dan pelaku usaha. Yang kedelapan, mengelola lembaga pendidikan dan pelatihan pertanian serta pedesaan swadaya bagi pelaku utama dan pelaku usaha. Yang kesembilan, melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha. Yang kesepuluh, melaksanakan kajian mandiri untuk pemecahan masalah, pengembangan model usaha, pemberian umpan balik, dan kajian teknologi. Yang ke-11, melakukan pemantauan pelaksanaan penyuluhan pertanian yang difasilitasi oleh pelaku utama dan pelaku usaha. Oke, jadi sebenarnya intinya kelembagaan swadaya dan swasta itu sebenarnya tugasnya itu membantu kelembagaan penyuluh pemerintah. Hanya kalau di lapangan ya, itu sebenarnya justru lebih punya kompetensi penyuluh swadaya dan swasta itu daripada penyuluh pemerintah. Jadi teman-teman yang mau jadi penyuluh ini, tahun ini banyak sekali yang mau diangkat jadi penyuluh. Jadilah penyuluh yang lebih berkualitas lah ya daripada penyuluh swadaya dan swasta. Karena kan teman-teman digaji dari uang masyarakat. Untuk petani juga bayar pajak buat membayar gaji teman-teman nanti. Jadi berusaha, apalagi ini kan pasti usianya masih di bawah 35 tahun kan, karena kan kalau tes PNS tidak boleh di atas 35 tahun. Jadi saya pikir
masih panjang perjalanan untuk bisa memperbaiki kondisi. Oke, terima kasih. Semoga video-video sebelumnya dan video ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan yang serius belajar itu bisa lulus dan bisa menjadi penyuluh pertanian yang menjadi harapan ujung tombak pembangunan pertanian. Terima kasih, saya Siti Aisyah Lamane. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.